seperti ini teman-teman. Mungkin karena sampelnya saja ya yang salah sehingga membuat tersinggungnya orang-orang yang berada di pondok pesantren yang diambil cuplikan videonya oleh Trans 7 teman-teman. Sebetulnya juga nggak perlu marah juga ya teman-teman. Sebetulnya kalau orang-orang yang cerdas ketika dikritik mereka akan terima dan akan memperbaiki. Namun kalau orang-orang yang yang agak kurang lah teman-teman, kalau dikritik mereka akan tersinggung, akan marah teman-teman. Padahal yang dikritik itu sebetulnya adalah suatu kesalahan yang harus diperbaiki mereka. Yang ingin saya tanggapi adalah pernyataan Buya Yahya yang dimana seperti setengah-setengah. Di dalam menanggapi fenomena ini, entah mau berpihak, mau membela, ataupun ingin mengkritisi, beliau setengah-setengah. Namun di dalam bidang yang lain, kita tahu sendiri dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman, lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dengan saya. Jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Kecil aja umum terjadi di Indo bos. CEO direktur yang berhadapan dengan OB pelayan pasti ada yang nunduk-nunduk juga padahal gak disuruh. Bahkan saat bawahan ditelepon atasan pasti juga dengan otomatis nunduk. Iya karena mereka minim ilmu. Ila haddin la yasulu bihi ila aqallir ruku, yang mana sampai batas yang batas itu tidak sampai terhadap paling sedikitnya ruku. Kapan itu? Indal liqa, di saat ada pertemuan. La kufra bihi wala hurmata kadzalik, bahwa kemudian misalkan ketika kiainya lewat teman-teman, kemudian para santri-santriwatinya ini menyambutnya dengan cara membungkukkan badan ya, bahkan nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, segala urusan kita diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, umur yang panjang, amin, amin ya rabbal alamin. Pada saat ini saya akan memberikan satu redaksi untuk memberikan perbandingan kepada kelompok Salafi Wahabi yang sering ngedabrus mengomentari para kiai dan kemudian para ulama, yang mana ketika para ulama memberikan redaksi dan kemudian dalil apa yang disampaikan para ulama kemudian ditanggapi oleh kelompok Wahabi yang seringkali ngedabrus tanpa argumentasi, tanpa dalil. Kecil aja umum terjadi di Indo bos. CEO direktur yang berhadapan dengan OB pelayan pasti ada yang nunduk-nunduk juga padahal gak disuruh. Bahkan saat bawahan ditelepon atasan pasti juga dengan otomatis nunduk. Iya karena mereka minim ilmu. Kemudian cocok logi, pakai akal-akalan. Kemudian misalkan ketika kiainya lewat teman-teman, kemudian para santri-santriwatinya ini menyambutnya dengan cara membungkukkan badan ya, bahkan nggak. Dan memang backgroundnya katanya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran. Di lain itu dianggap sesat, dianggap bid'ah, dianggap kufur, dianggap syirik, dianggap feodalisme dan sebagainya ataupun perbudakan. Mereka. Yang ingin saya tanggapi adalah pernyataan Buya Yahya yang dimana seperti setengah-setengah. Di dalam menanggapi fenomena ini, entah mau berpihak, mau membela, ataupun ingin mengkritisi, beliau setengah-setengah. Namun di dalam bidang yang lain, kita tahu sendiri Dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, di kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman, lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dengan saya. Jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Dalam persoalan yang perlu kita ketahui bahwa memang yang seringkali dijadikan pedoman adalah dari kalangan Salafi Wahabi itu ketika tidak cocok dengan prinsip yang menjadi doktrin oleh guru-gurunya, maka yang lain dianggap sesat. Syariat menyuruh yuksadu bisuluki alaihal mubalaghatu bitta'abudillahi ta'ala. Maksudnya adalah sebagai suluk, tata cara beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu bid'ah. Jadi definisinya dalam persoalan ibadah. Kalau dan ironinya apa yang dijadikan klaim itu ketika persoalannya masih dalam ranah khilafiyah atau dalam persoalan khilaf para ulama. Oke lah, kita bisa memberikan satu narasi
bahwa hal itu terlalu berlebihan, akan tetapi tidak perlu menyalahkan kepada apa yang disampaikan dan kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama, dan ulama itu memberikan redaksinya sesuai dengan apa yang disampaikan para ulama. Sangat bertentangan ketika persoalan ini persoalan khilafiyah dan kemudian ada klaim dirinya benar dan kemudian yang lain dianggap perbudakan, dianggap syirik, dianggap kufur, dianggap bid'ah. Dalam persoalan membungkuk, seringkali kita dengar apa yang disampaikan kelompok salafi itu adalah merupakan satu ajaran yang bukan ajaran baginda Nabi, dan kemudian itu termasuk hal yang tidak sesuai dengan literatur apa yang disampaikan Nabi dan juga para sahabat. Lah, cara berpikir pendek yang seperti ini perlu kita bandingkan dengan apa yang disampaikan para ulama, bahwa para ulama yang memberikan hukum itu ada dalil, ada referensinya sesuai dengan beberapa istidlal. Persoalan dalam konteks al-inhina atau membungkuk, saya akan bacakan redaksi apa yang disampaikan para ulama, Al-Imam An-Nawawi dan kemudian imam-imam yang lain dalam kitab Mausu' al-Fiqhiyah. Qala al-ulama majarat bihil adatu min khafdir ra'si wal inhina'i ila haddin la yasilu bihi ila aqallir ruku indal liqa'i la kufra bihi wala hurmata kadzalik lakin yang bagi karahatuhu. Para ulama berkata, apa yang menjadi tradisi menundukkan kepala dan kemudian membungkuk, yang mana membungkuk itu ila haddin la yasilu bihi ila aqallir ruku, yang mana sampai batas yang batas itu tidak sampai terhadap paling sedikitnya ruku. Kapan itu? Indal liqa, di saat ada pertemuan. La kufra bihi wala hurmata kadzalik, bahwa hal itu bukan dalam ranah kekafiran dan juga bukan dalam hukum keharaman, lakin yang bagi karohatuhu, bahwa hal itu dikatakan makruh. Wala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman qala lahu ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhanilahu. Wahai Rasulullah, ada orang laki-laki dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, apakah membungkuk? Nabi Muhammad berkata, qala la. Qala afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu, dan kemudian iltizam dan kemudian mencium. Qala la, beliau menjawab tidak. Qala afayakhudhuhu biyadihi wa yusafihu, qala na'am, apakah saya untuk mengambil tangannya dan kemudian melakukan salaman? Ya. Al-hadis ini dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan beberapa mekanisme istidlal, bahwa ini adalah yang jelas la itu adalah nafi atau nahi ya. Nahi itu ada nahyun jazim, ada nahyun ghairu jazim, sesuai dengan metodologi kajian usul fikih dalam memberikan payung hukum dalam persoalan inhina. Amma idzan hana wa wasala inhina'uhu ila haddir ruku'i, kemudian jika membungkuk dan membungkuknya itu sampai kepada batasan ruku, kalau yang di atas itu ila haddin la yasilu ila aqallir ruku, tidak sampai terhadap taraf paling sedikitnya ruku. Kalau sekarang bagaimana ketika sampai ke ruku? Faqad zahaba ba'dul ulama ila annahu in lam yaqsid ta'zima dzalikal ghair kadza'dhimillah lam yakun kufran wala haraman. Sebagian ulama berpendapat jika membungkuk yang sampai batas ruku tidak bertujuan untuk ta'zim, seperti halnya ta'zim kepada Allah, lam yakun kufran wala haraman, hal itu tidak sampai hukum kufur dan kemudian haram, walakin yukrahu asyaddal karohah, tetapi hal itu termasuk paling paling beratnya makruh, akan tetapi tidak sampai posisi hukum haram atau kufur jika persoalan itu inhina ila haddir ruku, seperti itu. Jadi hukumnya dari atas bisa dipahami ya, ada al-inhina ila haddin la yasilu ila aqallir ruku,
ada ila haddin ila haddir ruku. Hukumnya beda-beda. Ada tafsilan yang di bawah, ilam yaksid ta'zima dzalikal ghair ka ta'zimillahi lam yakun kufran wala haraman. Jika tidak bertujuan untuk memberikan ta'zim seperti halnya ta'zim kepada Allah, maka itu bukan kekufuran, bukan haram, akan tetapi asyadul karaha. Li'anna suratahu taqa'u fil 'adati lil makhluqi katsiran, karena hal yang seperti ini terjadi tradisi di mayoritas makhluk ya. Wa dhahaba ba'duhum ila hurmati dzalika walau lam yakun li ta'zimi dzalikal makhluk, dan sebagian para ulama menyatakan bahwa hal itu termasuk haram jika inhina ila hadir ruku walau lam yakun li ta'zimi dzalikal makhluk, sekalipun tujuannya tidak untuk memberikan ta'zim atau penghormatan. Li'anna surata hayatir ruku lam tuhat illa li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, karena bentuk ruku itu tidak bisa untuk digunakan kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-Nawawi fil majmu' yukrahu hanyu dhahriya fi kulli halin li kulli ahadin li hadis Anas as-sabiq fil mas'alah al-ula ayan hani lahu qala la wala mu'aridu lahu wala tautar bi kasrati man yaf'aluhu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa nahwihima. Versi al-Imam An-Nawawi, hukumnya makruh fi kulli halin, di dalam setiap saat bagi siapapun. Ini versi beliau al-Imam An-Nawawi. Dan kemudian waqala asy-Syirbini fi Munil Muhtaj yukrahu han yudhahari mutlaqan li kulli ahadin minan nasi wa amma sujudu lahu haramun. Imam Asy-Syirbini dalam kitab Munil Muhtaj yukrahu han yudhahri, makruh secara mutlak, likulli ahadin minan nas wa amma sujudu lahu faharamun, dan kemudian sujud itu yang diharamkan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan hal ini banyak beberapa pentafsilan perincian hukum sesuai dengan situasi dan kondisi. Kondisinya bagaimana ketika al-inhina ila aqallin ila aqallir ruku, dan kemudian inhina ila ruku, hukumnya sudah diperdebatkan oleh para ulama. Lah, dengan redaksi yang seperti ini, maka jelas ada klaim kebenaran dari kelompok Salafi Wahabi itu merupakan sesuatu yang bersifat modal ngedabrus, terkena doktrin terjemahan, tak perlu menyalahkan, dan kemudian juga tidak perlu untuk berlebih-lebihan bagi yang dikritik oleh Salafi Wahabi. Berlebihan bagaimana ya, kita ala kadarnya lah. Ta'zim seperti apa tidak terlalu berlebihan. Akan tetapi ya kita menyalahkan, jangan dong Wahabi ya. Ya kemudian yang disalahkan jangan terlalu berlebihan juga, untuk menjaga hal-hal yang bersifat mafsadat. Ada timbul sesuatu yang tidak enak. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.